Langsung ya, Pak? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam ini saya dan Mas Himawan akan mempresentasikan tentang teori ekonomi dalam struktur tata guna lahan monosentris dan polisentris, serta terkait teori sewa lahan. Next. Ya, jadi yang pertama adalah teori struktur tata guna lahan monosentris dan polisentris. Saya mengambil referensi dari dua sumber. Yang pertama buku teks dari Arthur O'Sullivan yang Urban Economics, dan satu lagi ada paper dari Berthoud tahun 2004. Itu membahas juga tentang monocentric model dan polycentric model. Jadi pada intinya struktur tata guna lahan monosentris dan monosentris itu adalah struktur tata guna lahan di mana aktivitas yang memunculkan tarikan atau attraction atau biasa juga disebut trip generation activities itu berfokus di Central Business District atau CBD saja, di mana si CBD ini hanya ada di center of the city, jadi di pusat kotanya. Nah, tetapi seiring kota itu semakin bertumbuh dan semakin besar, biasanya struktur yang awalnya monosentris itu dia cenderung tergantikan dan perlahan-lahan dia berubah jadi polisentris, yaitu yang ditunjukkan oleh gambar B. Jadi muncul semacam subcenter atau tarikan-tarikan lain yang tidak berada di pusat kota. Aktivitas yang memunculkan tarikan pergerakan mulai bermunculan di wilayah-wilayah suburban atau biasa disebut subcenter kalau di buku teks, kemudian kota metropolitan. Nah, tetapi mungkin next, Mas. Langsung next saja. Nah, kayaknya ada yang salah. Back deh. Kayak ada susunan yang salah. Back aja, back. Jadi sebenarnya monosentris dan polisentris itu tuh tidak saling terdikotomi. Jadi bisa saja suatu kota itu at one time itu dia monosentris, tetapi seiring berjalannya waktu dia kemudian jadi polisentris seperti itu. Nah, implikasinya apa sih ketika dia kotanya monosentris atau polisentris? Next. Nah, implikasinya adalah kalau misalnya kotanya monosentris, dia bisa akhirnya si labor market atau pasar tenaga kerjanya itu ada di tengah, sehingga pergerakan pekerja atau masyarakat yang bekerja itu dari pinggiran kota ke tengah. Jadi dia bergerak secara radial. Nah, biasanya ketika dia suatu kota itu dia bentuk struktur tata guna lahan yang monosentris, jarak tempuhnya itu akan lebih pendek gitu. Karena kemudian jarak itu nanti yang menentukan semakin dekat jaraknya biasanya value of land atau harga lahannya, nilai lahannya itu akan lebih tinggi. Sedangkan kota yang polisentris sebenarnya pada intinya sama, bahwa pekerjaan itu akan membuat orang tertarik. Office itu akan memicu sebuah attraction untuk orang-orang tuh melakukan perjalanan ke situ, atau salah satu pemicu trip generation-nya gitu. Nah, tetapi kalau misalnya polisentris, karena dia ada sub center dan bukan hanya terpusat di Central Business District aja, jadi pergerakannya tuh cenderung lebih sporadis gitu. Jadi seperti ditunjukkan oleh gambar yang D gitu. Jadi dia lebih, itu yang gede untuk random movement-nya, kalau misalnya yang B itu untuk urban village version-nya gitu. Jadi di kota yang polisentris, subcenter itu juga menciptakan tarikan, sehingga perjalanan di kota yang cenderung polisentris biasanya dia akan cenderung lebih lama dibandingkan dengan kota yang dia strukturnya itu monosentris. Nah, harga lahannya kalau tadi di monosentris itu dia bergantung sekali dengan jarak, dan baik jarak fisik maupun jarak tempuh ya, karena dia cenderung jenis pergerakannya tuh dari pinggir ke tengah gitu, cenderung mirip gitu, cenderung seragam. Tetapi kalau misalnya polisentris, karena
apa namanya, pergerakannya cenderung sporadis. Jadi harga lahan itu kemudian ditentukan oleh akumulasi dari titik tersebut itu waktu tempuhnya ke berbagai sumber tarikan itu seperti apa. Yang lebih pendek itu biasanya yang lebih mahal harga tanahnya. Nah ini mungkin kalau sekarang kita bisa sangat relate dengan bisa sangat kontekstual dengan kehidupan kita sekarang. Ketika kayak misalnya di Jakarta ada, kemudian kita punya Bintaro, kita punya Depok, kemudian kita punya Bekasi gitu. Kemudian ketika ada suatu pemasaran properti, itu akan iklannya pasti sekian menit dari tol, sekian kilo dari tol yang mengarah ke Jakarta, sekian kilo dari tol yang mengarah ke bandara. Seperti itu. Jadi untuk kota yang cenderung polisentris, dia akan mengakumulasi jarak tempuh ke berbagai macam tarikannya. Next. Nah, struktur monosentris dan polisentris sungguhnya tidak terdikotomi sempurna seperti yang saya katakan sebelumnya. Keduanya bisa berlaku untuk kota yang sama dalam waktu yang berbeda. Tidak ada 100% kota yang monosentris dan juga jarang pula yang 100% polisentris. Beberapa kota dominan monosentrisnya atau dominan polisentrisnya, tetapi kebanyakan berada di antara keduanya. Nah, sebenarnya apa sih faktor-faktor yang memicu perubahan kota dari bukan memicu ya, lebih ke mendukung percepatan perubahan kota dari monosentris menjadi polisentris. Nah, diantaranya adalah sebagai berikut: desentralisasi manufaktur, desentralisasi office employment atau labor market tadi, tempat kerja, dan desentralisasi penduduk. Next. Nah, desentralisasi manufaktur ini erat sekali kaitannya dengan perkembangan teknologi dan perkembangan teknologi dan apa namanya, perubahan pola, perubahan proses-proses yang dilaksanakan oleh si produsen gitu. Nah, Moses dan Williamson tuh menjelaskan ini di sini apa namanya, diilustrasikan terkait dengan bagaimana truk antar kota dia berperan sekali dalam hal membuat factory pabrik-pabrik itu bergeser dari sentral, dari CBD ke daerah-daerah yang lebih suburban gitu. Nah, jadi di sini dilihat bahwa ketika factory itu memilih untuk berada di CBD, itu tuh ada trade off antara freight cost dengan labor cost-nya gitu. Nah, kalau misalnya sebelum ada truk antar kota, sebelum truk antar kota berkembang, itu freight cost-nya sangat tinggi, sehingga apa namanya, sehingga akhirnya kalau misalnya dikalkulasi sepertinya lebih menguntungkan kalau misalnya si factory itu adanya di pusat kota gitu. Tetapi setelah ada truk antar kota yang dia jauh lebih cepat dan jauh lebih ekonomis dengan biaya pengangkutan yang sangat rendah, kemudian akhirnya para factory ini tuh bisa, para pabrik-pabrik ini tuh bisa berpindah ke suburban untuk menekan si labor cost-nya gitu. Nah, dengan adanya inovasi truk antar kota ini, antara 1910 sampai 1920 ternyata pertumbuhan jumlah truk antar kota ini kalau misalnya di buku dicontohkannya di Chicago itu meningkat dari 800 menjadi 23.000 dalam kurun waktu hanya 10 tahun. Ini salah satu contoh bagaimana teknologi itu memicu terjadinya desentralisasi manufaktur. Next. Nah, kemudian yang kedua adalah desentralisasi tempat kerja. Sebelum awal 1970-an, kebanyakan tempat bekerja itu adanya di center, di pusat kota atau CBD. Karena ini ada apa namanya, ada trade off lagi nih antara keuntungan kantor berada di CBD, yakni bisa lebih sering bersinggungan dengan firm-firm lainnya, dengan tempat kerja lainnya, dengan disadvantage-nya atau kekurangannya adalah gaji pegawai yang tinggi dan sewa tempat yang tinggi gitu. Nah, sebelum 1970-an ternyata yang dimenangkan itu adalah keuntungan bahwa kantor berada di CBD, sehingga interaksi antar perusahaan itu lebih bisa terjalan dengan baik. Karena kalau misalnya kantornya ada di suburban, sedangkan kantor-kantor lain adanya di CBD gitu, gimana lebih mahal gitu ketika
harus menyelesaikan hal administrasi yang perlu bertatapan langsung. Nah, kalau biasanya tuh paperwork-nya gitu. Nah, sedangkan ya udah akhirnya gaji pegawai dan sewa itu jadi yang konsekuensi yang harus dijalani gitu. Namun dalam 30 tahun terakhir, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, lagi-lagi peran teknologi sangat besar di sini. Akhirnya teknologi komunikasi ini membuat aktivitas kantor dapat dilakukan di luar Central Business District. Karena transmisi informasi secara elektronik itu bisa membuat para pekerja itu bertukar informasi luas dan beragam tanpa harus bertemu gitu. Nah, termasuk sekarang nih ketika kita mulai ternyata kemudian yang tadinya memang cuma bertukar surat elektronik, email, kemudian kita bisa Zoom dan segala macam gitu. Mungkin akhirnya akan banyak juga kantor-kantor yang mungkin tidak punya lagi kantor di pusat kota gitu karena sewa yang mahal, dan daripada sewa yang mahal dan gaji pegawai yang tinggi, ya udah lebih baik di daerah, tetapi tidak di pusat kota, tetapi itu semua proses segala macam pertukaran informasi itu masih bisa dilakukan tanpa harus tatap muka gitu. Next. Oke, dan yang ketiga adalah desentralisasi populasi. Ada banyak hal yang berkontribusi dalam desentralisasi populasi, tapi yang paling dianggap dominan adalah yang pertama peningkatan pendapatan. Jadi karena pendapatan meningkat, permintaan terhadap perumahan meningkat. Nah, ketika kita punya lahan di pusat kota yang segitu-gitu aja, kemudian kita ada lahan-lahan di sekitarnya gitu, di subcenter-subcenternya gitu. Nah, biasanya kan harga rumah di subcenter itu lebih murah gitu. Nah, orang Jakarta tuh akhirnya kayak contohnya kalau misalnya kita kontekstualisasikan di kita gitu, banyak orang Jakarta yang akhirnya beli rumahnya di Bogor, di Bintaro, Tangsel, dan kota-kota di sekitarnya karena menganggap di sana itu properti lebih murah daripada di sini gitu, dengan cost yang sama mendapatkan fasilitas yang jauh lebih baik dan lebih nyaman gitu. Kemudian yang kedua itu adalah penurunan biaya transportasi. Mungkin kalau sebelumnya kalau misalnya kita umpamakan aja ada di tahun 1970, pada saat itu ya sedang tidak spesifik sih, intinya adalah tahun-tahun sebelum ada mungkin mobil pribadi yang nyaman dan bisa menempuh perjalanan dalam waktu singkat gitu. Mungkin pada saat itu orang tuh akan berpikir memiliki rumah atau hunian yang jauh dari tempat kerjanya gitu. Tetapi semakin ke sini karena teknologi juga pada akhirnya ada teknologi transportasi yang menurunkan biaya perjalanan dan mempersingkat waktu, akhirnya banyak orang yang mau untuk tinggal di subcenter itu, bukan pusat kotanya gitu. Kemudian selain itu suburbanisasi, dan ternyata suburbanisasi pekerjaan dengan suburbanisasi pekerja itu dia saling menyokong satu sama lain. Pekerjaan mengikuti pekerjaannya mengikuti di mana pekerjaan itu ada. Ini ada faktor-faktor lainnya yang juga disebutkan, tetapi ini tergantung kontekstual atau tidaknya, tergantung sekali dengan kota. Yang pertama, perumahan di pusat kota mungkin sudah cenderung tua, yang di pinggiran kota baru-baru dibangun. Kemudian permasalahan fiskal di pusat kota, banyak pusat kota pajaknya tinggi sehingga masyarakat cenderung terdorong untuk pindah ke lokasi dengan pajak yang lebih rendah. Tapi begitu pun juga sebaliknya. Pajak yang tinggi itu juga disebabkan dengan masyarakat yang cenderung lebih ingin tinggal di tempat lain gitu. Kemudian kriminalitas yang tinggi itu mendorong orang ke suburban. Nah, kemudian ini mungkin tidak begitu kontekstual ya kalau misalnya di Indonesia, bahwa kalau di US itu sekolah di suburban itu dianggap lebih baik, sedangkan kalau di Indonesia mungkin di pusat kota yang lebih ini. Tapi saya belum ada studinya, jadi ini hipotesis awal aja. Next. Kira-kira begitu. Bagian berikutnya teori sewa lahan akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan, Mas Himawan. Ya, makasih Mbak Andriana. Ya, untuk teori sewa lahan, yang dari tradisional itu pertama kali dikembangkan oleh Adam Smith, ya, yang
menyatakan bahwa harga sewa itu merupakan sebuah monopoli karena tanah yang jadi kan dulu tanah itu fungsi utamanya itu yang paling tanah bagus tuh untuk agrikultur. Nah, jadi karena tanah yang subur ini terbatas, nah jadi harganya tanah yang paling bagus ini tentu eh, paling tinggi. Kemudian Thomas Malthus ini menggabungkan pemikiran teori sewa tanah tersebut dengan teori diminishing return, bahwa kalau dengan kondisi tanah yang terbatas yang bagus terbatas, maka orang akan menggunakan lebih banyak misalnya pupuk atau teknologi sehingga produktivitas tanah itu naik. Nah, dengan demikian nanti tanah tanah yang juga tidak begitu bagus kualitasnya juga akan terpakai. Kemudian David Ricardo kemudian melihat bahwa ya setelah habis diambil suburnya menjadi barang yang semakin langka dan tanah yang lebih tidak subur akan digunakan. Nah, hal ini menyebabkan naiknya tadi harga sewa, kemudian produktivitas tanah subur akan menggunakan biaya produksi yang lebih rendah, sehingga keuntungan yang didapat juga semakin meningkat. Nah, dia menilai bahwa sewa tersebut tuh nggak termasuk biaya produksi, tapi modal. Nah, oleh karena itu juga akan terdapat konflik dari pemilik modal dan tenaga kerjanya. Karena harga sewa mengurangi keuntungan. Jadi ada landowner dan ada misalnya petaninya yang menggunakan lahan tersebut. Nah, dalam jangka panjang ini keuntungan tersebut ini akan cenderung menjadi nol, misalnya atau karena kesuburan hilang atau karena perlu teknologi yang lebih bagus untuk memanfaatkan tersebut. Nah, jadi sementara keuntungan pemilik modal tersebut akan tetap surplus. Nah, untuk yang modern, tanah ini bisa dilihat dari tanah ini kan punya opportunity cost dalam penggunaannya yang meliputi status sosial, ekonomi, atau politik dari yang landowner-nya. Nah, Heinrich von Thunen ini kemudian menyatakan bahwa nilai ekonomi suatu tanah itu akan semakin kecil semakin jauh jaraknya ke pasar pusat kegiatan ekonomi. Heinrich ini menggambarkan bahwa kondisi sewa lahan ini menggambarkan lebih secara jelas gitu, semakin jauh gitu fungsinya apa aja. Jadi masih digunakan sampai sekarang. Sewa tanah ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama kontrak rent, yaitu biaya sewa kontrak dalam jangka waktu tertentu terhadap pemilik tanah, kemudian economic rent, hasil surplus dari suatu usaha di tanah tersebut. Besar land rent sendiri akan dipengaruhi dari jenis penggunaan tanah tersebut, kesuburan tanah dalam penggunaan misalnya untuk agrikultur, teknologi yang dipakai dalam pemanfaatan tanah tersebut, dan aksesibilitasnya. Nah, ini efisiensi penggunaan tanah akan ditentukan dari sewa yang menunjukkan nilai dari tanah tersebut. Nah, berikut gambaran dari ini teori Heinrich tadi. Ini bisa dilihat kalau misalnya di rural ini semakin dekat dengan tempat misalnya hutannya gitu ya, atau yang bisa dipakai untuk dairy peternakan nah itu akan semakin tinggi harganya. Kemudian semakin keluar harganya akan semakin berkurang, makin murah. Untuk urban yang central business district tadi harganya akan semakin tinggi, kemudian akan semakin berkurang sesuai dengan jaraknya. Nah, komponen di sini terdiri dari 3. Yang pertama adalah sewanya, yaitu surplus dari beberapa kelebihan seperti aksesibilitas. Kemudian tingginya sewa didasari dari kapabilitas untuk membayar dari aktivitas ekonominya. Kemudian ada gradien sewa, yang contoh pergerakan harga berbanding dengan jarak dari pusat ekonomi. Kemudian fungsi kurva Bitrend, kombinasi antara harga tanah dan jarak bagi masyarakat maupun usaha yang menggambarkan harga sewa yang diterima bagi rumah tangga maupun usaha di tempat tertentu sesuai dengan kepuasannya. Nah, kalau dilihat di tengah ini yang penggambarannya seperti ini, kalau dia semakin dekat dengan pusat, 1/S ini akan jadi 1 gitu. Jadi rentnya akan mahal, tapi semakin jauh maka akan berkurang. Misalnya 5 kilo 1/5 seperti itu. Nah, ini dalam penggunaan monosentrisnya dapat dilihat kira-kira
harga sewanya akan jadi seperti ini. Semakin ke tengah, ke pusat Central Business District tadi, maka harganya akan semakin meningkat. Demikian juga dengan kebutuhannya untuk apa. Nah, kalau daerah dengan subcenter tadi seperti misalnya yang Jakarta dan sekitarnya, atau yang misalnya di Tangerang Selatan sendiri sudah ada dari yang tadinya hanya untuk urban tempat tinggal, kemudian ada pusat sendiri, pusat-pusat penjualan apa sendiri yang tidak ada di pusat, yang bukan ada di pusat Jakarta gitu. Nah, di sini kira-kira penggambarannya seperti ini. Kemudian revolusi industri itu dampaknya apa? Yang revolusi industri 3 terhadap teori penggunaan lahan dan sewa lahan tadi digambarkan oleh Brian Roberts. Kalau revolusi industri ini akan meningkatkan desentralisasi yang pertama. Karena seperti yang Mbak Andriana tadi bilang, dia nggak perlu untuk ada betul di pusat kotanya, karena dengan seiring meningkatnya teknologi komunikasi dan sebagainya, jadi dia nggak perlu untuk ada di pusat kota tersebut untuk berkoordinasi. Kemudian meningkatnya urbanisasi dan pengembangan berbagai kota polisentris disertai dengan peningkatan resiliensi masyarakat urban. Ini terhubung dengan yang tadi, karena semakin berkembangnya subcenter tadi, kemudian juga kemudian berkurangnya sprawl development dan meningkatnya pengembangan ke atas dan kembali urban gray area. Jadi kalau dulu misalnya kan semakin suatu kota berkembang, maka penduduk itu akan semakin berkumpul, kemudian akan terjadi banyak tempat tinggal masyarakat yang ada jauh dari pusat kota. Kemudian karena ada perkembangan ke atas seperti apartemen atau rusun, maka masyarakat yang tadinya ada di pinggiran tersebut kemudian akan kembali ke tengah kota, menjadikan daerah tersebut menjadi kembali ke gray area gitu, nggak sepenuhnya digunakan untuk urban. Kemudian meningkatnya penggunaan terintegrasi dan pengembangan virtual reality. Ini ya seperti tadi Mbak Andriana juga bilang, sekarang kan karena dengan adanya meningkatnya teknologi seperti Zoom atau apa gitu, atau pasar elektronik seperti misalnya Tokopedia atau apa, kantor-kantor online, jadinya tidak perlu kantor itu ada secara fisik gitu. So dalam perkembangannya virtual reality ini, maka tidak perlu suatu tempat itu ada di tengah kota selama misalnya aksesnya ada gitu. Kemudian ya transportasi pintar dan logistik yang jauh lebih baik yang mengurangi waktu perjalanan kerja ke rumah. Jadi seperti yang Mbak tadi bilang, Mbak Andriana bilang, pilihnya tinggal di Bogor. Kenapa? Karena ada kereta, jadi nggak perlu untuk selalu ada di Jakarta tinggalnya. Kemudian pengembangan desain kota yang lebih jauh dan menunjang kebutuhan lokal. Ya, jadi tentu nggak, karena tidak semuanya tidak terus-terusan digunakan untuk tempat tinggal atau apa, maka kesadaran aku untuk pengembangan desain kota yang lebih maju ini, lebih hijau dan sustainable ini tentu akan meningkat seperti itu. Ya, demikian presentasi dari kami. Kalau ada masukan atau pertanyaan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Bagus sekali nih, komplit ya. Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Pak Ardi mau bertanya Pak. Tadi kan di-mention Pak terkait dengan revolusi industri 3.0 ya, yang disebutkan oleh Pak Himawan itu berbeda dengan referensi yang kami tonton Pak, berdasarkan YouTube yang Pak Ardi pernah share Pak, bahwa pada saat ini sebetulnya kita masih berada di revolusi industri 2 yang masih menggunakan, masih concernnya itu penggunaan capital machine dan sebagainya itu, dan revolusi industri 3 yang disampaikan oleh Prof siapa nih, Jeremy Rifkin itu Pak, itu dia bilang
kita masih sebetulnya towards revolusi industri 3 yang mana itu sudah memperhatikan aspek lingkungan dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya diskusi terkait dengan revolusi industri ini seperti apa sih, Pak? Oke, menarik ya. Silakan. Mau Himawan apa Mbak Andriana yang jawab? Sebetulnya saya juga ini tadi hanya membaca kalau revolusi industri 3 itu hubungannya adalah dengan integrasi teknologi gitu ya, integrasi teknologi dan mulainya pengembangan kota ke daerah yang tadi itu semakin naik gitu. Kalau misal sebenarnya kami juga nggak ini mungkin kita tampilkan butuh bantuan. Karena nggak coba tampilkan ini tadi yang ya kan teman-teman kan sudah nonton semua tuh yang kan, tapi kan ini konteksnya itu tentang penggunaan lahan gitu kan yang jelas tadi kan desentralisasi yang menjelaskan. Terus coba silakan. Iya, ini jadi desentralisasi. Jadi dia nggak perlu selalu ada untuk di tengah pusat kota gitu. Tapi meskipun dia di daerah yang cukup jauh atau berjarak dari pusat kota tertentu, itu tetap akan kegiatan ekonomi itu kan tetap berlangsung secara efektif gitu. Misalnya kalau kita pesan barang dari Bogor akan dikirim misalnya ke Tangerang Selatan bisa gitu. Karena ada pasarnya secara online dan ada transportasinya dan logistiknya yang juga bagus. Ini makasih Pak Himawan. Ini saya baru baca lagi yang dipaparkan ini, yang ditampilkan ini. Ini memang berkaitan sepertinya Pak dengan presentasi kami setelah ini gitu ya, terkait dengan sprawl development itu, bahwa memang kunci dalam menekan urban sprawl itu ya salah satunya dengan revolusi industri 3.0 ini gitu yang sudah dipaparkan. Jadi baik, terima kasih, jadi lebih paham Pak. Ya, makasih. Ya cuma bahasanya saja yang beda ya. Kalau ini kan istilahnya desentralisasi ya. Kalau yang kemarin itu istilahnya gimana? Jadi dia itu nggak harus di pusat kota kan, intinya kan itu ya. Mas Akbar kemarin kan yang jelaskan. Kan ada beberapa isu yang beda kan. Iya. Ya kira-kira isunya yang kemarin apa? Oh, yang dari video itu Pak. Ya. Iya, jadi kalau dia satu kata yang ditekankan itu Internet of Things, Pak. Nah, cuman Internet of Things yang dia maksud ini sebenarnya udah tergambarkan nih dari paparan Pak Himawan ini, Pak. Jadi kayak misalnya terintegrasinya perkembangan virtual reality, transport pintar. Kalau si Jeremy Rifkin itu dia mention 3 sih dari Internet of Things itu. Yang pertama tuh Yang pertama tuh communication internet, renewable energy internet, sama transportation internet, gitu Pak. Ini nanti mungkin kita diskusikan di kelompok saya Pak, nanti setelah ini Pak. Oke, sip. Ya. Pak Andriana mungkin ada yang mau tambahin, silakan. Itu Pak, saya mencatat aja. Iya, nggak, jadi maksudnya gini. Jadi kalau kita melihat sewa lahan, kemudian lihat bentuk kota monosentris, polisentris, gitu kan. Kalau yang terpikir di sebelumnya ya, di polisentris, monosentris, itu kan yang dekat ke CBD itu jauh lebih mahal, ya kan? Tetapi yang jauh dari CBD itu jauh lebih murah. Kalau sekarang itu seperti apa kira-kira Mbak Andriana? Apakah lebih jauh dari CBD itu jadi jauh lebih murah atau memang jadi mahal juga gara-gara ada revolusi industri, atau seperti apa kira-kira? Ini sih Pak, sebenarnya kalau sekarang ya saya melihatnya itu yang terpenting itu jadi
keberadaan jalan tol itu juga sekarang kalau misalnya jauh lebih mahal dan lebih murah, sekarang keberadaan highways itu juga sangat matters dalam hal menentukan harga lahan. Enggak hanya dengan dekat atau jauh dari CBD, tapi justru jarak tempuh dalam satuan waktu itu lebih matters gitu. Ya. Dan apakah dengan adanya teknologi itu akan membantu? Itu sebenarnya sangat bergantung juga dengan jangkauan teknologinya. Kalau misalnya di Jakarta yang memang kalau di satu Indonesia ini mungkin kita bilang secara teknologi dia lebih paling baik di antara kota-kota yang lain, Pak. Menurut saya jarak tempuh itu tetap matters sih, Pak. Tetap sangat berpengaruh. Waktu tempuh ya? Waktu tempuh, benar. Waktu tempuh. Oke, siap. Silakan, ada yang mau menanyakan lagi, silakan. Ya, kira-kira tulisan nanti Adriana sama Mas Himawan kayaknya udah komplit nih ya. Tinggal menuliskan saja ya. Jadi maksudnya tadi kan ada pertama tata kota, yang kedua sewa lahan ditinjau dari teori kondisi revolusi industri. Kemudian bagaimana cara menyesuaikannya gitu ya dengan keadaan sekarang ini. Tadi kan pertama tadi waktu ya, ternyata bukan jarak tempuh ya, tetapi waktu tempuh gitu kan. Kemudian fasilitas Internet of Things seperti yang dikatakan Mas Akbar tadi kan. Kemudian kira-kira kalau kita ingin buat policy brief ya, jadi brief kebijakan ya, harusnya misalnya daerah-daerah tertentu harusnya mengembangkan apa. Jadi memang ada, saya lihat itu data per desa ya. Itu data itu di situ ditanyakan kira-kira desa ini ya seperti apa kondisi sinyal 3G, 4G gitu kan? Apakah ada akses-akses yang lainnya lebih besar? Kemudian seperti apa akses pengiriman? Kan itu pertanyaan-pertanyaan menarik sekarang kan? Kalau dulu kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu nggak terlalu menarik ya, tetapi sekarang ini perekonomian kita sangat berpengaruh sama kondisi-kondisi seperti ini ya. Ya seperti jadi pertama Internet of Things, kemudian infrastruktur dasar, ya kemudian ternyata bukan ke CBD, ternyata ke highway ya. Kemudian isu-isu apa lagi yang lain bisa ditimbulkan. Kemudian tadi kan berkurangnya urban sprawl ya. Ini kan jadi penting ya. Tetapi kan Indonesia kan masih mengalami ini urban sprawl. Karena apa? Desain pembangunan perkotaan kita nggak mengarah kepada desain kota terencana gitu ya, lebih-lebih karena muncul begitu saja ya atas kebutuhan perumahan di sekitar ini gara-gara lahan murah tadi ya, kemudian nggak terencana. Kemudian isu kalau kita hubungkan lagi sama SDGs perkotaan itu kan ada skyscraper building kan, jadi bagaimana bangunan itu mengarah ke atas. Jadi sebenarnya ya ke depan itu untuk DKI misalnya kan, itu sebenarnya peluang potensi perumahan itu masih sangat besar ya dari sisi perumahan. Karena apa? Karena kota-kota yang dibangun dengan bangunan ke atas itu kan masih sedikit gitu ya. Jadi maksudnya di sekitar Monas saja itu masih banyak peluang untuk mengembangkan itu. Ya seperti apa? Seperti di Menteng dan sebagainya itu kan masih sangat mungkin ya untuk dikembangkan skyscraper building tadi ya. Kemudian meningkatkan penggunaan terintegrasi dan pengembangan virtual reality. Kemudian konektivitas ini jadi penting sekali. Jadi istilahnya kalau kita mau bersaing ya untuk keadaan sekarang ini, isu-isu tentang harga lahan ini seharusnya bergeser. Tapi bergesernya seperti apa? Ya, kalau dulu jauh dari CBD mahal, sekarang ini waktu tempuh ke CBD yang ditentukan. Kemudian terus apa bedanya ya keadaan sekarang ini? Apa keuntungannya gitu dengan keadaan seperti ini gitu kan? Artinya apa? Bisa-bisa masyarakat itu satu lagi ya, kan sekarang ini kepemilikan kan harusnya tidak terlalu penting lagi sekarang ya, tetapi penguasaan.
Nah, itu jadi penting nih poin-poin seperti itu ya. Jadi kalau kalian nanti buat policy brief, nanti kalau desainnya, wah kira-kira kalau isunya penguasaan bukan kepemilikan, ya sewa itu jauh lebih berguna, ya bermanfaat. Karena mungkin kalau kepemilikan itu ya orang mungkin lebih suka memiliki sesuatu di daerah asalnya, bisa saja seperti itu ya. Kan kita banyak itu ya, ada pelajaran tentang perantau ya. Jadi kalau perantau asalnya dari Sumatera, terutama mungkin Sumatera Utara, dia di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi dia itu buat rumah apa sebagus-bagusnya di lokasi yang dia tuju, ya. Tetapi kalau perantau dari Jawa, itu dia itu seadanya, hidup misalnya di Pulau Sumatera, Kalimantan dan sebagainya, tetapi di kampungnya itu dia buat rumah mewah gitu ya, misalnya seperti itu. Itu banyak sekali tuh pola-pola kalau kita lihat budaya gitu ya. Tetapi sekarang ini sebenarnya dari sisi budaya yang pas yang mana yang sekarang ini yang bisa kita gunakan untuk untuk revolusi industri sekarang ini, ya sebenarnya kan yang bagus itu ya budaya Jawa kalau kita lihat ya. Jadi nggak perlu tinggal sininya, yang penting utilisasinya gitu ya. Kita bisa memanfaatkan itu, sewa dan sebagainya. Setelah optimal, kalau memang mau untuk ini ya di lokasi asalnya. Apakah seperti itu perkembangan cara berpikir dari sisi sosial dengan kondisi revolusi industri ini. Itu kira-kira komentar dari saya. Silakan, ada lagi? Pengembangan desain kota yang lebih hijau dan menunjang kebutuhan lokal. Ya ini kan harusnya bisa ya. Singapura aja bisa. Kok Indonesia nggak bisa? Pertanyaan Bapak ini kok terbalik ya? Enggak, jadi Singapura itu kecil, ya kecil. Tetapi karena skyscraper tadi memang dipaksa, memang agak ada pemaksaan, ya masyarakat itu pemaksaan budaya dan sebagainya. Jadi mereka itu pergeseran budaya itu tinggi sekali sebenarnya Singapura itu. Kalau kalian baca sejarahnya ya, kalau kalian baca teori perkotaan untuk pengembangan mungkin ke kota Singapura. Jadi mereka itu ya terus terang saja ya, dari pertama mungkin dari menyiram buang air besar, air kecil dan sebagainya. Dari situ sebenarnya sampai itu pun sampai hari ini masih terjadi itu di Singapura. Jadi istilahnya sulit mereka, tetapi itu lagi lonjakan besar karena memang mereka itu tinggal di apartemen, kemudian tinggal di jadi kalau memang kepemilikan lahan itu mungkin sangat berat di sana ya. Tapi di apartemennya itu ya 50%-nya orang Indonesia ya. Jadi pembelinya ya. Jadi itu kira-kira pesannya. Kira-kira silakan, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman, silakan Pak. Ya silakan. Tadi kan Pak Ardi sempat menyebutkan bahwa Jakarta ini sebenarnya sangat potensial ya Pak ya, terkait dengan potensi skyscraper untuk perumahan gitu ya Pak ya. Ya. Tapi saya ada apa ya, sedikit isu yang sebenarnya justru matters untuk saat ini ya Pak ya, mengenai climate change Pak. Apalagi kemarin lusa muncul studi bahwa dari Nature Climate Change itu Jakarta termasuk kota besar yang tenggelam dalam waktu yang cepat gitu Pak. Itu bahkan di studi itu berani menyebut 2030 Pak, karena permukaan air laut makin meningkat. Jadi terlepas dari entah itu studinya masih validasinya seperti apa, tapi kan climate change itu sungguh nyata gitu Pak ya. Kita lihat perubahan siklus air seperti yang di YouTube yang Bapak share tempo hari itu. Nah, kaitannya gimana sih Pak pengembangan Jakarta ini terkait dengan isu lingkungan itu Pak? Karena kalau saya lihat emang menyeramkan sekali sih Pak mengenai climate change ini. Terima kasih. Betul. Menarik itu Mas. Padahal seperti Belanda sekarang kan malah di bawah permukaan laut kan, kalau kita masih di atas kan. Iya Pak. Iya. Jadi masih jauh sebenarnya. Jadi memang tergantung kita memandangnya. Jadi gini, biasanya gini, alam itu membuat kita berusaha menyesuaikan diri kan. Jadi contohnya perumahan deh ya. Perumahan kita lihat di Jakarta, ya Jakarta
dengan perumahan yang ada di Eropa deh, Eropa. Apa sih bedanya perumahan-perumahan di kota-kota besar atau di kota suburbannya lah? Jadi kota-kota sedikit pinggiran lah. Jadi yang kita lihat bedanya, memang alam itu membuat membuat mereka itu sangat-sangat berbeda dalam cara berpikir dalam hal tempat tinggal. Dari sisi apa? Contoh kekuatan, ya. Jadi misalnya kalau kayak kita ya, karena kita di sini hanya ada hujan, ya, musim hujan dan musim kemarau, maka kalau di sana itu kan ada 4 musim. Kalau coba lihat kualitas perumahan kita, ya, di Jakarta pinggiran itu kan sangat rendah, ya, sangat rendah. Dan rendah itu kenapa? Karena memang nggak dituntut mereka itu oleh alam untuk berbuat jauh lebih bagus. Kenapa? Seadanya aja bisa bertahan kok, gitu ya. Kalau kayak kita bisa jalan-jalan di sorry ada iklan. Oke, udah. Okay. Jadi ada hal alam seperti yang tadi itu memang sangat perlu diperhatikan, Mas. Jadi karena itu menuntut kita menyesuaikan diri dalam hal penyesuaian bangunan dan sebagainya. Tapi skyscraper tadi kan sebenarnya itu berisikonya untuk daerah gempa, ya. Kalau daerah banjir sebenarnya malah menguntungkan, kan? Karena kita lokasi itu hanya banjir di bawah saja, tidak sampai ke atas. Gitu. Tapi kan dari struktur bangunan, apakah seperti itu, bagaimana gitu ya. Jadi itu memang satu hal dilema, ya. Jadi isu climate change, isu musim, isu dan sebagainya itu sangat berpengaruh ke dalam tata cara orang memandang untuk bangunan. Contohnya, ya, saya pernah ke Porto. Di sana kan daerahnya bergunung-gunung, ya, ya. Jadi kalau pemandangan, jadi kalau kita dibawa berwisata keliling kota Porto itu Portugal, itu kita itulah berwisata untuk melihat atap rumah, ya, atap rumah, ya. Jadi itulah hiburan, atap rumah sama melihat sungai. Jadi kok begitu bisa seperti itu, ya? Karena kondisinya sangat karang. Karena apa? Atap rumah orang seragam, ya, seragam dan harus kuat, gitu ya. Karena apa? Datang musim salju, kalau mereka tidak membuat dengan standar yang sudah ditetapkan, maka rumah itu akan roboh dan sebagainya. Akhirnya gara-gara keadaan seperti itu, ternyata mereka itu ya akhirnya ya karena dipaksa alam tadi, malah itu bisa menjadi wisata dan sebagainya. Coba kalau kita berwisata ke wilayah-wilayah kita di sekitar Jakarta lah, pinggiran. Ya itu kan atap rumah orang sembarangan dan sebagainya, di Tangerang, di Bekasi, di Depok dan sebagainya, itu ya kalau dilihat dari atas sangat-sangat tidak wajar itu. Kenapa? Karena memang kita dimanjakan oleh alam. Itu contoh sederhana bagaimana seperti climate change, seperti isu-isu yang lainnya itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan cara orang bertindak terhadap penentuan lokasi. Kemudian tadi kan kadang-kadang misalnya seperti ini, ya, sewa lahan dan sebagainya, itu saya rasa kita itu masih sesuai, ya, dengan keadaan isu teori ekonomi klasik ini, ya, terutama itu kontunan tadi dan sebagainya. Tetapi memang ada berubah di daerah-daerah tertentu, ya, karena memang satu lagi gini, terjadi juga perubahan, CBD itu bukan center of business lagi, sudah mulai berkurang, ya. Itu menarik, kan? Nah, kenapa? Karena orang bisa membeli saham dan sebagainya nggak harus di bursa saham, bisa di rumah dan sebagainya, kan itu. Ini kan sudah bergeser lagi, ya. Kemudian ini jadi penting. Kemudian transaksi itu memang ada yang harus tatap muka dan ada yang sudah tidak perlu tatap muka. Jadi sebenarnya perkantoran sudah mulai kosong semua. Jadi sekarang ini contohnya seperti Tanah Abang, ya. Tanah Abang itu kami kemarin ada kegiatan dengan surveinya Kementerian UKM, ya. Jadi sebenarnya 75% ya pedagang di sana itu sudah punya ini online, ya. Jadi 75% itu sudah punya pasar online. Dari 75% yang sudah punya pasar online, mereka itu juga jadi pergudangan dan sebagainya aja untuk mencari akses, dan 50-50 lah sekarang. Jadi istilahnya pasar online itu juga tetap jalan. Jadi malah sekarang ini ke depannya itu sudah jauh lebih tinggi untuk pasar online.
Itu kira-kira contoh apa namanya pergeseran dari teori-teori ini. Nah, itu yang menarik ya. Jadi sekarang ini kalau kalian nanti desain policy brief, saya coba stop close, bisa di stop close. Saya coba mau share sedikit. Bisa di oke. Jadi begini ya. Jadi nanti kita teman-teman kan saya minta untuk membuat tulisan kan untuk UAS-nya ya, UTS-nya ya. Tulisan seperti apa yang saya harapkan gitu ya. Tulisan seperti apa yang saya harapkan. Jadi seperti ini. Jadi kalau final test kan kita working paper ya, working paper. Tapi kalau mid test ini kita kayak policy brief ya sekitar 4 sampai 5 halaman lah. 5 halaman ini kelampirannya banyak, ini cuma jadi sekitar 4 halaman ya. Policy briefnya itu diarahkan kemana gitu ya. Jadi apa kebijakan ya misalnya yang tadi ya, misalnya kan untuk kelompok ini ya. Jadi tentang sewa lahan kah, tentang monosentris tadi kah, polisentris kah, isu-isu itu ditinjau dari misalnya dari revolusi industri ya dan pergeseran-pergeseran itu. Jadi kira-kira apa sih yang harusnya kota-kota itu lakukan dengan kebijakan yang baru itu ya. Jadi kalian akan buat ringkasan kebijakan ya. Misalnya tadi tentang ketahanan ini contohnya ketahanan pangan, apa pesan utamanya ya? Apa pesan utamanya? Pesan utamanya di slide terakhir tadi mungkin perlu ditambahkan ya. Pesan utamanya di slide terakhir tadi. Kemudian apa latar belakangnya? Tetapi saya walaupun ini policy brief, saya tetap bisa abstrak ya. Saya tambahkan abstrak satu dibanding contoh ini. Abstraknya saya minta ya. Kemudian latar belakang ya. Latar belakangnya apa? Isu-isu yang itu tadi. Kemudian kondisi terkini apa? Itu latar belakang juga ini semua. Biasanya latar belakang umum ya. Kemudian latar belakang masalah, isu kebijakan dan rekomendasi. Ya, itu ya. Metodologi dan rekomendasi, ada referensi dan lampiran gitu aja. Jadi istilahnya kalau mau dikembangkan nanti detailnya itu latar belakang, kemudian kalau isu kebijakan itu kan benchmarknya ya. Jadi misalnya kalian buat latar belakang ya, kemudian ini teorinya ya, kemudian lihat benchmark daerah-daerah lain, kemudian usulan rekomendasinya apa gitu kan. Dari setelah kalian membahas tentang teori-teori tadi, dia diterapkan mungkin ke satu lokasi. Seperti daerah yang kemarin kan ke satu lokasi. Jadi formatnya ringkas saja seperti ini, ya. Kemudian rekomendasi kebijakan gitu ya, referensi dan lampiran kalau ada. Jadi ini contoh format yang bisa digunakan. Dari format ini nanti linknya saya kasihkan di sini ya. Linknya nanti kalian bisa gunakan ini dan banyak policy brief ini yang ada di di sini dan banyak bisa menjadi contoh ya. Jadi istilahnya bagaimana kita ya menerapkan teori ini, kemudian kita jadikan ada pergeserannya itu kita coba telaah gitu ya sesuai dengan kondisi-kondisi terbaru dari teori terbaru. Kemudian coba kita cari benchmark mungkin untuk di wilayah misalnya kalau Indonesia Jakarta mau dikembangkan seperti ini, apakah benchmarknya Singapura atau apa, silakan ya kotanya. Kemudian nanti setelah itu kira-kira apa rekomendasi kebijakannya, terutama kan tadi di slide terakhir tadi udah jelas ya beberapa rekomendasi kebijakannya. Kemudian ada tambahan tadi dari Mas Akbar ya tentang Internet of Things dan sebagainya, terus bagaimana mendetailkan informasi-informasi itu. Dan sekarang ini isunya itu bagaimana kita ya tahu secara teori, tahu kondisi empiris dan ada benchmark, terus bagaimana menerapkan di satu kota tertentu. Jadi istilahnya kalau kita update ya cara berpikir bagi pengembangan perkotaan, harusnya kita sudah mengarah ke ini loh. Gitu. Dari sisi sewa lahan, monosentris, polisentris dan sebagainya. Oke, itu kira-kira ya cara berpikirnya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi ke kelompok ini? Mau ini ya menanggapi yang Mas Rizky tadi ya. Saya tertarik juga sih soal kan Jakarta kan ini ya memang karena dia dari dulu dibuatnya jadi akan sinking gitu ya. Mungkin kalau misalnya dengan teori dengan revolusi industri ini kan seperti yang tadi Pak Ardi bilang
akan dikumpulkan di tengah kota gitu. Kan kemudian kemungkinan kan akan menghasilkan urban gray area. Apakah bisa nanti dengan urban gray area ini nanti kan misalnya yang dulunya orang buang sampah di sungai gitu, tapi dengan adanya ini akan berkurang karena orang akan dikumpulkan ke tengah kota. Mungkin bisa jadi kayak Singapura gitu ya. Jadi kemudian urban gray area ini nanti akan diubah menjadi lahan yang bisa menyerap banjir atau apa. Jadi nggak terlalu, atau mungkin pengolahan air supaya nggak terus ngambil air dari air tanah, mungkin bisa gitu ya. Atau gimana? Iya, ya. Seperti itu, Mas Simawan. Seperti itu idenya sebenarnya, ya. Iya, mungkin kemudian dengan ibu kota akan dipindah, kemungkinan kan orang juga akan berkurang mungkin ya. Jadi nggak akan sepenuh itu gitu. Itu aja sih. Setuju. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Mau kasih tanggapan, pertanyaan? Pak, izin Pak, Ahmad Fahrudin Pak. Ya, untuk teori von Thunen ini Pak, sebenarnya dulu pernah saya pakai untuk deskripsi saya tentang pola keruangan harga tanah gitu Pak. Ya. Nah, di situ di teori itu kan disebutkan bahwa semakin dekat dengan pusat perekonomian maka harga sewa itu makin mahal. Ya. Kalau deskripsi saya kan harga tanah ya Pak. Ya. Nah, apakah pusat perekonomian ini bisa berupa aksesibilitas Pak? Jadi misal pintu tol atau kemudian bandara atau stasiun gitu Pak? Ya, betul. Itu yang dibilang sama Mbak Andriana tadi. Ya, pusat perekonomian itu ternyata kalau dulu kan CBD ya, CBD pusat perekonomian. Sekarang tuh enggak, pintu tol, akses ke bandara. Jadi waktu tempuh ke bandara, waktu tempuh ke pintu tol dan sebagainya gitu. Nah, jadi istilahnya sudah bergeser dia. Kemudian di revolusi industri 3.0 itu kan 4.0 itu kan arahnya sekarang kan sharing cost ya, sharing cost. Kemudian yang menarik lagi orang nggak kerja itu bisa di mana saja kan sekarang ini. Kemudian menyebabkan orang dulu harusnya mahal. Jadi gini, dulu harusnya CBD-nya itu adalah memang pusat kota di CBD, tetapi sekarang itu CBD itu sudah bergeser. Jadi akhirnya kok bisa mahal semua. Kalau ini memang tidak diatur ya. Kok bisa mahal? Jadi NJOP-nya kalau kita berpikir kok jadi bisa lebih mahal semua karena arahnya itu ya seperti pintu tol, jarak ke bandara, kemudian jarak ke pelabuhan gitu kan. Itu menjadi penting sekali. Gitu. Mas, jadi Mas Fahrudin, jadi ada pergeseran ya, pergeseran dan gini, kalian bisa bayangkan nggak? Dulu misalnya semakin jauh dari pusat pasar itu semakin murah gitu kan. Sekarang pusat pasarnya itu bergerak ya, bergerak ke pinggiran, ya kan? Kalau pusat pasarnya bergerak ke pinggiran, berarti teori tadi tetap berlaku juga gitu, tapi pusat pasarnya yang berpindah gitu kan. Nah, bukan jarak kita ke CBD yang lebih dekat, tetapi apa? Jarak ke CBD bisa lebih jauh, tapi pusat pasarnya yang bergeser, gitu kan? Nah, kemudian sekarang menarik itu ya, ini ada kata Bu Sri Mulyani. Jadi bedanya apa sih bedanya Indonesia sama Amerika? Ya, kalau kita itu kerja keras, modal juga bekerja keras, ya. Tetapi aset kita tuh nggak bekerja keras, itu masalahnya di kita, ya. Aset kita itu nggak kita minta bekerja untuk kita. Yang kita minta bekerja itu apa? Ilmu pengetahuan yang ada di kita ya. Kalau kita sakit ya nggak bisa ya. Kemudian modal yang ada di kita gitu ya. Tetapi aset kita itu nggak bekerja untuk kita. Ya. Contohnya apa? Coba lihat berapa persen ya, berapa persen dari penduduk Indonesia dari lahan-lahan tersebut yang sudah punya surat tanah, ya misalnya surat tanah. Kemudian rumah, ya mungkin surat rumah. Kemudian berapa persen dari surat rumah itu yang produktif gitu ya, yang bisa digunakan untuk apakah minjam ke bank, apakah bisa digunakan untuk ini gitu ya. Kemudian tadi kayak pusat kota kita kan terbayang tuh. Coba kalau ke kalau di kota itu kalau kita ke arah stasiun kota
itu kan ada Mangga apa sih sebelum Mangga 2 atau apa ya? Mangga Besar bukan Pak? Mangga Besar atau yang ke arah ini, yang ke arah istana, ada istana ke sana. Apa ya? Jadi Juanda. Jadi kan di sana itu ya, kan ada hotel-hotel dan sebagainya, tetapi kan di tengah, agak ke tengah kota itu kan ada rumah-rumah zaman dahulu ya, yang kosong nggak digunakan gitu kan. Jadi hanya untuk yang digunakan saja, yang digunakan masyarakat itu dari bangsa Tionghoa, orang-orang ini, yang banyak digunakan hanya untuk ini aja, untuk gudang saja gitu kan. Dan nilainya itu nggak sebesar yang seharusnya gitu ya. Jadi manfaat dari jadi istilahnya walaupun harganya tinggi sekali gitu ya, tapi nggak ada orang yang mau beli aset tersebut kan, misalnya seperti itu. Jadi istilahnya jadi asetnya itu nggak dimanfaatkan gitu. Tetapi mungkin ke bank bisa gitu ya, ke bank bisa, tetapi kalau mau dijual dan sebagainya itu nggak bisa. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi intinya bukan hanya tenaga, bukan hanya modal, tetapi aset juga bagaimana bekerja untuk kita. Itu yang sangat kurang ya dari kita di Indonesia gitu. Kemudian penerima Nobel juga Muhammad Yunus juga kan mengatakan itu kan. Jadi istilahnya aset-aset kita itu nggak ada artinya. Orang miskin itu semua punya rumah, tapi asetnya itu nggak ada artinya gitu. Hanya bisa dia tempati saja, tetapi nggak ada suratnya, nggak bisa digunakan untuk modal dan sebagainya gitu. Ya itu kira-kira Mas Ahmad, silakan. Terima kasih Pak, cukup Pak. Oke. Kebetulan linear Pak sama hasil skripsi saya. ya, sip. Jadi sekarang ini saya ingin tuh kalian tuh punya insight yang baru dengan kondisi perekonomian terbaru. Itu makanya saya takutnya malu kalau saya yang menjelaskan gitu ya, teori lama gitu kan. Soalnya insight-insight yang baru itu kan kadang-kadang banyak kalian dapatkan setelah kalian melihat isu-isu terbaru ya, perkembangan terbaru ya. Jadi seperti ini kan masuk sekali ya dengan kondisi terbaru ini. Kira-kira teori ini nggak kita katakan salah, tapi menyesuaikan diri. Misalnya pusat kota, pusat pasarnya yang bergeser bukan, dan kondisi-kondisi itu berubah. Gitu. Oke, saya rasa untuk kelompok ini bagus ya. Saya apresiasi ya. Mudah-mudahan tulisannya juga bagus. Semangat. Oke, silakan kelompok selanjutnya. Untuk recordingnya, apa saya yang tetap record atau mau gantian? Stop dulu, habis itu record lagi. Stop dulu. Oke, stop dulu.